Perkenalkan, nama saya Pilka Desiana Ampun dari kelas D PGSD 2020. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan filosofi dari hybrid atau blended learning. Menurut saya sendiri, sesuai yang saya pelajari, hybrid atau blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online. Manfaat dari penggunaan blended learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Penggunaan blended learning memiliki banyak sekali manfaat bagi kita. Melalui pembelajaran seperti ini, memberikan kesempatan bagi mahasiswa secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Pembelajar bebas menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Seandainya setelah diulang masih ada hal yang belum ia pahami, menghubungi narasumber atau pengajar melalui email, chat, dan bisa juga membaca hasil diskusi sebelumnya di LMS atau aplikasi yang dapat membantu dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai sebuah proses pembelajaran. Misalnya itu seperti Google Classroom. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mekanisme hybrid learning? Hybrid learning atau biasa disebut blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruangan kelas. Dengan menerapkan sistem ini, akan meningkatkan porsi belajar bagi para pelajar, bukan hanya di sekolah atau di kampus saja. Namun, saat di luar jam pelajaran pun dapat melakukan pembelajaran seperti itu. Contohnya, saat ini para siswa tidak dapat belajar secara tatap muka seperti biasa di sekolah. Nah, di sini guru memberikan tugas kepada siswa melalui Google Classroom dan diberikan tenggat waktu pengerjaannya. Setelah itu, guru kembali memeriksa tugas para siswa tersebut dan memberikan nilai melalui Google Classroom tersebut. Sehingga meskipun pandemi seperti ini, pembelajaran itu tetap berlangsung. Yang ketiga, jelaskan perbedaan pembelajaran konvensional dengan blended learning. Pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran tradisional. Salah satu diantaranya adalah metode ceramah. Tujuan pembelajaran ini siswa mengetahui sesuatu bukan mampu melakukan sesuatu. Pada saat proses pembelajaran, siswa lebih banyak mendengarkan. Namun, blended learning memberikan kesempatan bagi mahasiswa secara mandiri memegang kendali keberhasilan belajar. Dari para siswa itu dituntut untuk mencari tahu sendiri pelajarannya secara detail dari sumber-sumber tertentu, seperti bertanya dan menelusurinya di media internet. Pertanyaan yang keempat, apakah masih perlu blended learning dilakukan setelah masa pandemi berakhir? Menurut saya sendiri masih, karena penerapan blended learning ini sangat bagus manfaatnya. Misalnya guru akan memberikan tugas. Nah, dalam pemberian tugas ini dapat dilakukan melalui WA atau Google Classroom. Nah, jadi waktu untuk guru menjelaskan tidak akan terkurangi karena harus menjelaskan pengerjaan tugasnya. Dan saat para siswa masih belum paham akan pembelajaran yang diberikan guru saat di kelas, nah, para siswa itu bisa bertanya kepada gurunya melalui WA atau email, sehingga komunikasi antar guru dan siswa tidak hanya berlangsung di sekolah saja. Jadi komunikasinya lancar meskipun di luar sekolah. Contoh yang saya ambil di sini yaitu pertanyaan yang kelima, jelaskan satu mata pelajaran yang Anda aplikasikan menggunakan hybrid learning. Nah, contoh yang saya ambil di sini yaitu mata kuliah seni musik. Nah, dosen memberikan materi melalui Google Meet dan memberikan tugas melalui Google Classroom. Dan jika kami masih bingung, kami dapat bertanya melalui WA group yang kami buat untuk berkomunikasi. Nah, kami juga disuruh mempraktekkan alat musik dan menguploadnya ke YouTube. Meskipun dalam era pandemi seperti ini, pembelajaran kami tidak berhenti begitu saja.
Dengan penerapan blended learning ini, kami tetap dapat berkomunikasi dan melakukan pembelajaran dengan baik meskipun tidak tatap muka secara langsung di dalam ruangan kelas. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf.